guys. Kami sekarang lagi di Pustakota. Namaku Aryo, namaku Ferdi. Namaku Ana. Namaku Ferry. Namaku Audrey. Ya, sekarang kita akan memulai vlog kita. Yeay. Ikutin ya. Halo. Perkenalkan, nama saya Mario. Nama saya Ana. Ya, kenalkan Pak, namanya saya Ferry, Pak. Ferry. Ya. Ini nama saya Ferdi. Ferdy. Iya, Pak. Saya sebelumnya minta maaf dulu ya mengganggu waktu Bapak. Ya, enggak apa-apa. Bapak ini di sini selaku apa ya? Saya selaku staf Pustakota bagian lingkungan hidup. Oh, bagian lingkungan hidup. Ya. Kalau boleh tahu itu kerjanya apa aja ya, Pak? Kalau pekerjaan saya di sini itu terkait tentang pengolahan kompos. Itu yang utama. Untuk yang lain itu saya itu sifatnya membantu budidaya tanaman yang di sini. Untuk koordinatornya di sini sebenarnya itu ada satu, itu Pak Mami. Jadi saya itu membantu beliau untuk melakukan budidaya tanaman. Gitu. Kira-kira Anda mau tanya apa nggak? Pak, kan di sini kan ada kayak tanaman-tanaman toga itu. Nah, itu kan dari semua tanaman ini kira-kira yang bisa dibuat kayak minuman herbal atau kayak minuman yang khasiat gitu. Nah, itu kan dari semua tanaman ini kira-kira yang bisa dibuat kayak minuman herbal atau kayak minuman yang khasiat gitu. Oh, Kira-kira kalau di sini ya jenisnya. Di sini kalau toga yang bisa dibuat ramuan apa itu minuman herbal itu ada jahe, ada temulawak, ada kunyit putih, ada kencur itu ada sinom, banyak pokoknya jenisnya. Itu banyak. Nanti kita bisa dilihatin nggak yang mana aja tumbuhan-tumbuhannya? Oke, boleh. Saya mau tanya Pak, sebenarnya tempat ini sudah berapa tahun ya Pak? Kalau Pustakota sendiri sudah didirikan sejak tahun 2000. 2000 ya? 2000. Oh, untuk itu masyarakat sekitar sini bisa ya mampir sini terus mungkin itu membeli produk-produknya dari Pustakota gitu. Iya, banyak dari masyarakat sekitar sini yang sering berkunjung di sini. Ada yang cuma jalan-jalan aja, Oh gitu ya? ada yang beli bibit atau beli kompos itu. Iya. Ya, jadi apakah di Pustakota melayani pelayanan dari masyarakat itu, kalau misalnya masyarakat mau bertanya, mau menanam di rumahnya sendiri, apakah Pustakota melayani? Kalau di Pustakota kita siap membantu, kalaupun dari warga kesulitan atau kebingungan mau budidaya tanaman apa gitu, kita punya informasi tentang itu. Jadi terkadang kita juga berkunjung ke rumah masyarakatnya, kita memberikan konsultasi. Oh, ini lebih baik kayak gini, lebih baik kayak gini. Terus sistemnya atau cara tekniknya pakai ini gitu. Kita cukup sering, terutama kita lebih sering itu ke komunitas yang kita bina, kita dampingi. Itu lebih sangat sering, hampir setiap minggu. Kita ya seminggu sekali lah kita ke sana. Gitu. Itu kita punya banyak koleksi. Di samping kita ini, di sini ini ada jahe. Kebetulan ini yang kita tanam ini jahe merah jenisnya. Jahe merah. Asli dari Indonesia ya Pak? Ya asli, Iya. itu produk khas kita, Iya. jahe merah itu. Kemudian di sini ada apa itu, kita pembibitan juga tanaman ini namanya katuk yang ini. Ini kalau ada apa itu ibu hamil itu sangat baik untuk melancarkan ASI. Oh, Ini. gitu ya. Katuk. Iya. Tuh. Kemudian yang sebelah sana itu ada, itu di sana jenisnya campur itu. Jadi di sana itu ada temulawak, kemudian ada kunir putih,
Sama kunir biasa itu di situ sebelah situ. Terus untuk yang lainnya, Pak? Untuk yang lainnya di sebelah situ ada yang di polybag yang di bawahnya itu yang gantung-gantung. Iya. Itu ada kencur. Ini tanaman kencur. Nah ini gini. Nah, kalau misalnya kan kita mau bikin inovasi baru. Nah, itu kita bikin kayak infused water itu dari seledri. Itu kita bisa nggak kayak beli produknya itu tadi, bahan dasarnya, Iya. terus nanti kita olah, terus nanti bisa kita mungkin tester ke warga atau gimana gitu Pak? Oh bisa. Itu. Jadi kita juga selain seledri itu kan biasanya dibuat sayur. Padahal itu juga bisa bermanfaat atau dimanfaatkan sebagai toga. Gitu, seledri. Kalau manfaatnya seledri sendiri itu apa Pak? Kalau manfaatnya seledri sendiri setahu saya ini seledri itu kan kaya kan vitamin E-nya. Gitu. Jadi baik untuk istilahnya kulit ataupun rambut gitu. Biasanya kalau di bayi itu biasanya untuk melebatkan rambutnya si bayi ya. Gitu. Pak, saya juga mau tanya mengenai seledri, kira-kira penjualan per hari itu berapa ya? Kalau penjualan hasilnya kita sih enggak matok itu ya, enggak tahu jadi. Jadi Enggak tahu. Enggak tahu. Jadi kita hanya biasanya bibit, kemudian kalau ada yang beli kita layani, kalaupun nggak ada nanti kita konsumsi sendiri. Seperti itu. Kalau masalah minuman herbal seperti ini, apa ada saran atau masukan dari warga setempat mungkin, misalnya kayak tambahan menu mungkin ada tidak? Kalau rata-rata di sini yang kalau dibandingkan ya atau disandingkan dengan kebutuhan warga ya, kebutuhan warga itu produk-produk mereka itu di sini saya rasa sudah sangat lengkap gitu ya. Entah itu nanti kayak contohnya itu minuman kunir asem gitu ya. Kita punya pohon asem, punya tanaman asemnya juga kunirnya juga punya gitu. Jadi cukup. Yang perlu mungkin misal inovasi itu ya. Itu mungkin dari produk olahan toga yang kita ambil daunnya. Itu masih belum tereksplor banyak gitu loh. Banyak kan itu yang jenis-jenisnya itu toga yang dimanfaatkan itu jenis umbi seperti jahe tadi, seperti kunir itu. Tapi untuk produk-produk seperti misal nih ada daun toga apa gitu ya dibuat minuman itu masih jarang. Selama ini masih jarang saya temui itu. Terus mungkin ada solusi atau saran buat kita anak-anak yang zaman sekarang mengenai minuman herbal atau tanaman toga seperti ini Pak? Ya tentunya kalau kita sebagai kaum muda ya itu sejak dini, maksudnya sejak muda gini harus kita biasakan minum herbal gitu. Karena apa? Di samping itu produk alami juga itu produk yang tanpa residu gitu. Jadi kita minum sebanyak apapun, kecuali beberapa tanaman ya, sebanyak apapun itu nggak akan menimbulkan residu. Jadi kebiasaan kita kan kalau kita minum obat-obat yang kita beli di apotek itu kan pasti akan menimbulkan residu. Residu kimia itu nggak akan muncul atau berdampak saat ini. Berdampaknya itu pasti waktu kita hari tua gitu. Jadi tanpa kita sadari pola hidup kita mengkonsumsi obat-obat yang non alami gitu kan ya akan mengakibatkan kerusakan di kemudian hari. Entah nanti yang kena organ yang mana gitu, itu biasanya rata-rata itu di hari tua kita gitu. Makanya untuk produk herbal sangat disarankan, sangat dianjurkan untuk kaum muda dikonsumsi. Ya, sekian dari video kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rizal. Semoga sukses. Amin.